Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat bersama-sama kembali di sini amin. dalam rangka berbagi fikir ya. Berbagi fikir bagaimana agama ini bisa wujud dari kita, dalam keluarga kita, di kampung kita, dan bahkan umat seluruh alam ya. Jadi agama itu kan adalah fungsi yang paling primer ya, paling dalam diri manusia. Dan dengan agama juga Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada manusia. Dimuliakannya manusia ini karena ada agama dalam dirinya. Betul ya. Sekiranya tidak ada agama dalam hati manusia, dalam diri manusia, maka manusia akan jauh tertinggal dari binatang. Bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan binatang. Karena mau saja kalau misalnya dijual masih laku gitu kan, berapa juta gitu kan. Masa dijual, kalau bangkainya kalau dia mati laku nggak dijual. Nggak ada yang mau ya. Karena potong udah mati pun laku dijual kan, dipotong sembelih mati dia dijual masih bisa. Manusia, Masya Allah. oh ya, Allah Akbar. ya mungkin bisa aja kalau misalnya jantungnya, tapi kan kalau manusia udah meninggal ya harus atas persetujuan gitu ya, ngambil ginjalnya mungkin masih bagus, matanya masih bagus, tapi itu ya atas setuju daripada orang bersangkutan. Ada orang misalnya mau meninggal, oh saya nanti ifakan mata saya, nanti kalau masih bagus silahkan ambil sama siapa gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi pengamal agama ini telah dicontoh oleh Rasulullah SAW gitu kan. Allahumma sholli alaih. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang Rasul buat itu pertama kali bukan rumahnya ya kan, bukan pula juga rumah Gila ya. keluarganya, bukan, tapi yang pertama kali Rasulullah pikirkan masjid, tempat di mana pusatnya segala kegiatan agama di situ ya kan. Jadi awal mula agama itu tumbuh dari masjid sebetulnya. Dari masjid tersebar hidayah ke seluruh alam. Di masjid yang kecil gitu, yang hanya pelepah kurma gitu ya, yang alasnya hanya pasir gitu kan, tidak ada apa-apa, tidak ada keramik waktu itu, tapi Allah SWT berikan cahaya ke Masjid Nabawi itu sehingga memancarkan hidayah ke seluruh alam. Jadi bagaimana sekarang pun sebetulnya kesini fungsi masjid itu sudah berkurang fungsinya, hanya untuk ibadah saja sekarang masjid itu ya. Zaman Rasulullah itu semuanya di situ, pendidikan di situ gitu kan, terus belajar perang di situ gitu kan, membahas ekonomi di situ gitu kan. Jadi semuanya berkaitan dengan umat itu di situ dibahas di masjid, semuanya di masjid. Mau bicara tentang jadi bukan hanya ibadah aja di masjid itu termasuk muamalah gitu kan, dan muasyarah itu di masjid juga diperbincangkannya, dipraktekannya gitu. Maka sekarang pun bagaimana kita pikirkan masjid pun juga kita kembalikan sebagaimana di Masjid Nabawi amalannya gitu ya, hidup dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadah, dan hikmat gitu kan. Hikmat ini kalau misalnya sekarang mungkin dakwah ilallah ya, dakwah di masjid emang ada tapi jarang ya kan gitu. Kalau kemudian ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar di musola di masjid itu jarang sekarang mah ya. Ya, berkurang. Ya kan? Berkurang. Dulu mah kita waktu dari zaman dulu sih ya, kita kan senangnya ngaji di rumah. Ya di rumah ustadz gitu ya. Bahkan karena zaman Rasulullah tuh kita di masjid belajar itu ya dulu itu. Ini ta'lim wa ta'lum di masjid bukan. Zikir, ibadah juga waktu itu sudah otomatis ya, sekarang juga masih dipertahankan. Dan yang terakhir ini hikmat, ada yang melayani. Kadang-kadang
apa namanya, tugasnya pentingnya petugas khidmat, petugas yang melayani di situ sangat penting sebetulnya ya. Marbot. Ya katakan bahasa sekarangnya mah. Marbot ya. Jadi mereka yang tugasnya kan bagaimana masjid supaya bersih gitu kan istilahnya. Orang datang ke situ nyaman gitu kan. Dan juga apa namanya, mempersiapkan segala macam di situ, tempat bersihkan, WC bahkan dan sebagainya, sehingga itulah orang datang ke masjid tersebut mereka senang gitu kan, nyaman ibadahnya ya, tidak terganggu oleh bau-bauan yang tidak sedap kayak gitu kan dan sebagainya. Bahkan juga bisa jadi kalau misalnya ada musafir yang kelelahan gitu kan, istirahat gitu ya, maka masjid juga penting di situ, di tempat sebagai orang istirahat gitu, musafir. Cuma kalau sekarang perhatikan masjid itu namanya ya kalah dengan Alfamart ya. Kadang-kadang Alfamart tuh 24 jam ada hidup kan. Iya. Tapi mesin itu sudah dikunci gitu. Sehingga orang yang malam dari luar untuk misalnya mereka kelelahan, nggak ada tempat singgah, ya fungsi masjid itu sebenarnya nggak usah dikunci masjid itu sebetulnya. Ruangannya 24 jam, terbuka 24 jam. Orang mau tobat tuh kan bebas masuk situ kan, nggak ada jam-jaman gitu kan istilahnya. Mau tobatnya malam, mau tobat siang, sore, terbuka masjid itu semuanya gitu. Ya karena di masjid sekarang memang sudah sudah berbau-bau keduniaan gitu ya. Misalnya dengan mic yang bagus, kemudian toa yang bagus gitu, sound yang bagus, takut dicuri gitu ya, dikunci masjid. Benar. Kemudian mal gitu kan. Makanya di masjid itu sebenarnya nggak boleh menyimpan barang-barang berharga di masjid gitu. Dulu kan Masjid Nabawi kan ya cuma pelupa kurma aja ya. Kalau misalnya ada barang-barang berharga ya memang ada yang jaga gitu kan. Bahkan sekarang pun masjid besar itu yang jaga tetap aja kecolongan, tetap bisa jadi ya. Nah jadi intinya bagaimana masjid hari ini ya, kita kembalikan kepada zaman Rasulullah, di mana orang-orang itu tentang agama bergantian kan? Hidup. Jadi orang datang itu bukan hanya sekedar sholat ataupun zikir, tapi ada pengetahuan yang dia bawa untuk rumah dia pulang kan? Gitu. Jadi suasana di Masjid Nabawi itu zaman Rasulullah, jadi gantian orang-orang meramaikan masjid gantian gitu kan. Ada yang bisa siapnya pagi, ada yang siapnya siang gitu kan, ada yang siapnya sore malam, gantian mereka gitu kan, gantian. Nah sekarang sebenarnya ada di beberapa masjid yang sudah begitu ya, cuma ya tentunya masih sedikit daripada jumlah populasi masjid yang ada di sekarang ini ya, seperti itu. Nah maka hal itu bagaimana bisa terwujud, maka perubahan itu bisa terjadi kalau dalam diri kita dahulu, kita sendiri bagaimana, sejauh mana gitu kan kesiagaan, kekuatan hati untuk menjaga sholat berjamaah begitu kan. Jadi kalau kita sudah berhasil itu menerapkan, bahkan kita niatkan, kita wakafkan subuh kita niat sholat berjamaah, maka insya Allah teman-teman ya, walaupun kita nantinya ya meninggal sebelum masjid pada makmur, tapi kita ada niatan bahwa sebelum itu kita ada niat untuk membangun masjid gitu ya, maka kita pun nanti ketika masjidnya makmur, maka insya Allah kita pun dapat pahala bagian. Oh subhanallah. Jadi makanya Allah itu kan maha adil. Niat kita misalnya sekarang gitu, saya niat mau makmur masjid di seluruh alam gitu misalnya. Nah jadi kita niatnya dan kita misalnya kita pengamalannya sesuai dengan kapasitas kita gitu ya,
kita di mana aja kita ada azan berkumandang singgah dulu gitu kan sebenarnya. Nah teman-teman belum sampai mesin-mesin itu pada makmur gitu kan, pada hidup, pada ramai, kita meninggal, maka insya Allah kita pun akan kebagian pahala orang-orang yang setelah kita meramaikan masjid. Di besar sekali keutamaan masjid ini dan juga memakmurkannya. Maka bagaimana kita Berarti walaupun kita niat ya. iya, dan kita mengamalkannya semampu kita gitu kan istilahnya, sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitasnya bisa di kampung kita memampukannya ya bismillah situ, ataupun ketika kita keluar daerah kita, misalnya kita ada pekerjaan ataupun ada keperluan yang lain yang di luar kita harus keluar kampung ya, maka kita pun di mana saja dengan azan kita singgah dulu ke masjid gitu. Ya, jadi insya Allah ya teman-teman, kita niat bagaimana menjaga sholat berjamaah ini sampai kita wafat dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Amin. Ya. Apapun kondisinya kita minta tolong kepada Allah taala bahwa semoga pilih kita untuk tetap berjamaah. Karena biasanya kita sholat berjamaah itu pilihan juga, pilihan Allah gitu kan. Jadi seorang itu bisa mengamalkan perintah Allah itu tanda cinta Allah pada dia. Ya. Itu tandanya Allah sayang pada hambanya, maka Allah akan sibukkan dengan agama. Di mana-mana dia akan terjaga amalannya, gitu kan, dan sebagainya. Karena teman-teman kita berdoa senantiasa, setelah niat kita pun harus berdoa semoga Allah telah pilih kita untuk tetap sholat berjamaah. Bahkan Allah memilih anak cucu kita nanti juga menjadi ahli sholat, ahli Amin. ibadah, ahli ilmu dan sebagainya. Amin. Niat teman-teman insyaallah ya. Niat. Bismillah. Insya Allah Allah. mungkin saya untuk sampaikan, semoga ada berkahnya, ada baiknya, maka semoga Allah mudahkan kita dalam mengamalkan agama. Amin ya Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada saudara kita, guru kita Al-Mukarram Ustadz Iman. Semoga ilmu yang baru saja disampaikan bisa kita ambil manfaatnya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi jariah bagi Ustadz ya. Amin. Ya, itu saja barangkali pertemuan kita kali ini, yaitu bagaimana kita membangkitkan diri, niatkan diri, punya semangat untuk memakmurkan masjid. Bukan hanya di kampung kita, bukan hanya di desa kita, tapi kita niatkan untuk seluruh alam. Nah, gitu ya. Iya dong, harus. Jadi niat harus luas, gitu. Dimanapun kita berada, kita ingin memakmurkan masjid. Dan itu perintah Allah juga ya, perintah Allah kita memakmurkan masjid dimanapun kita berada. Innama ya'muru masajidallah gitu kan. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ya'mur kan itu berarti jamak ya, gitu kan. Ya'mur ya. Ya kan? Jamak artinya memakmurkan masjid-masjid Allah. Innama ya masajidallah. Masajidallah itu berarti masjidnya banyak, bukan yang satu aja. Bukan di kampung aja ya. Iya, masajida artinya Berapa masjid ya? bermasjid banyak, berarti lebih satu. Jadi dimanapun kita berada ada masjid, kita bismillah minimal sholat 5 waktu berjamaah gitu. Oke, terima kasih. Insyaallah. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah. Terima kasih.
Terima kasih udah berkunjung ke Yaji channel YouTube. Oke.